Selama ini ancaman Houthi terhadap Arab Saudi lebih sering identik dengan rudal yang mengarah ke pangkalan militer atau kota-kota perbatasan. Namun kini sasaran yang mereka klaim justru kembali mengarah ke sektor yang jauh lebih sensitif bagi kerajaan, minyak. Houthi menyebut drone mereka menargetkan fasilitas Saudi Aramco di Najran, hanya sehari setelah serangan terhadap fasilitas Aramco di Jazan. Pola serangan ini menjadi semakin menarik. Houthi tampaknya tidak hanya berusaha menjatuhkan pesawat atau menghantam posisi militer, tetapi juga menekan infrastruktur energi yang menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Saudi. Dan yang membuat situasinya semakin serius, serangan di Najran terjadi ketika dampak serangan terhadap Jazan sendiri belum sepenuhnya mereda. Gelombang serangan terbaru Houthi menunjukkan bahwa garis depan perang Yaman mulai melebar. Bukan hanya kamp militer yang berada dalam bidikan, tetapi juga jalur pesisir strategis hingga wilayah Arab Saudi sendiri. Pada 6 Agustus, Houthi mengklaim menyerang posisi pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh di Marib dan Hadramaut dengan kombinasi rudal balistik dan drone. Di Marib, salah satu lokasi yang disebut menjadi sasaran adalah kamp Sahan al-Jin. Houthi mengklaim serangan tersebut menghantam fasilitas penyimpanan senjata, kendaraan, dan berbagai perlengkapan militer. Mereka juga menyebut sejumlah posisi lain di Al-Ruwaik, Al-Abr, Al-Thaniyah, dan Al-Wadiah ikut masuk dalam daftar target. Namun, klaim mengenai jumlah korban maupun besarnya kehancuran masih belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Serangan kemudian bergeser ke Al-Mukha, kota pelabuhan di pesisir Laut Merah yang berada tidak jauh dari jalur strategis menuju Bab el-Mandeb. Di sana, Houthi kembali mengklaim menggunakan rudal balistik dan drone untuk menghantam konsentrasi pasukan serta depot senjata yang mereka kaitkan dengan pihak yang didukung Saudi. Laporan Reuters mengonfirmasi adanya korban dan kerusakan infrastruktur akibat serangan di kawasan pelabuhan tersebut. Namun, yang membuat eskalasi kali ini jauh lebih serius adalah apa yang terjadi setelahnya. Ledakan dan serangan drone kemudian dilaporkan terjadi di Najran, wilayah Saudi yang berbatasan langsung dengan Yaman. Militer Saudi mengatakan serangan Houthi tersebut melukai 11 warga sipil, termasuk seorang anak berusia 4 tahun. Pada saat yang hampir bersamaan, perhatian kembali tertuju pada urat nadi ekonomi Saudi, sektor energi. Di Jizan, otoritas Saudi mengonfirmasi terjadinya kebakaran di fasilitas Aramco setelah serangan drone. Api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa. Rangkaian kejadian ini memperlihatkan pola yang semakin sulit diabaikan. Houthi menekan pasukan yang didukung Riyadh di dalam Yaman, lalu membawa ancaman itu menyeberangi perbatasan. Dan ketika sasaran mulai menyentuh infrastruktur energi Saudi, tingkat risikonya langsung berubah. Ini bukan lagi sekadar perang memperebutkan wilayah di Yaman. Jika serangan terus meluas, Riyadh akan dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat: menahan diri, memperkuat pertahanan, atau kembali meningkatkan operasi militernya di Yaman. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik ini bisa kembali memanas, tetapi seberapa jauh eskalasi berikutnya akan menyeret Arab Saudi menuju perang terbuka. Serangan Houthi ternyata tidak berhenti sebagai aksi satu arah. Setelah sejumlah posisi pasukan yang didukung Arab Saudi dihantam, serangan balasan segera muncul di beberapa titik garis depan Yaman. Pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh mulai menggempur balik posisi Houthi, menandakan bahwa eskalasi kini memasuki fase saling menekan. Ma'rib kembali menjadi salah satu medan yang paling penting. Rekaman yang beredar memperlihatkan serangan terhadap posisi yang dikaitkan dengan Houthi. Wilayah ini memang memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu basis utama pemerintah Yaman sekaligus kawasan yang selama bertahun-tahun diperebutkan kedua pihak. Dari Marib, serangan dilaporkan bergerak menuju utara Dalea, terutama di Bab Galq, Al-Fakhar, dan Maris. Pasukan pemerintah mengklaim berhasil menghantam konsentrasi pasukan, barak, serta kendaraan militer milik Houthi.
Sejumlah rekaman juga beredar untuk memperlihatkan dampak serangan tersebut. Meskipun rincian korban dan tingkat kerusakannya belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Di pesisir Laut Merah, Hodeidah kembali masuk dalam sorotan. Rekaman udara yang dirilis National Resistance Forces memperlihatkan sejumlah posisi yang mereka klaim menjadi sasaran serangan terhadap Houthi. Kawasan ini penting bukan hanya karena berada di bawah pengaruh Houthi, tetapi juga karena posisinya langsung menghadap salah satu jalur pelayaran strategis Laut Merah. Artinya respons Riyadh dan sekutunya mulai memperlihatkan pola yang jelas. Setiap tekanan Houthi berusaha dibalas dengan tekanan baru di garis depan lainnya. Jika siklus ini terus berulang, gencatan senjata yang selama ini menahan konflik Yaman bisa semakin rapuh dan sewaktu-waktu kehilangan fungsinya. Tetapi Riyadh tampaknya juga mulai memahami bahwa kekuatan militer saja belum tentu cukup. Saudi kini berusaha memperluas jaringan pertahanannya melalui kerjasama dengan negara-negara lain. Salah satu perkembangan yang mendapat perhatian adalah perjanjian pertahanan trilateral antara Saudi, Turki, dan Pakistan. Bagi Riyadh, langkah ini menunjukkan keinginan untuk memperkuat posisinya tanpa harus kembali terperangkap dalam perang besar dan mahal di Yaman. Ancaman Houthi pun semakin sulit dianggap sebagai persoalan lokal semata, terutama karena kemampuan mereka untuk menyerang wilayah Saudi dan mengganggu jalur pelayaran regional. Lebih jauh lagi, muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan keterlibatan kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran, termasuk Popular Mobilization Forces atau PMF di Irak. Laporan mengenai kemungkinan koordinasi antara kelompok-kelompok tersebut dengan Houthi belum berarti bahwa serangan bersama benar-benar telah terjadi. Namun bagi Saudi, potensi munculnya jaringan serangan lintas negara tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Apalagi jika jalur dukungan persenjataan dari Iran terus terbuka. Dengan kondisi seperti itu, tantangan Riyadh mulai berubah bentuk. Houthi bukan lagi sekadar kelompok yang harus dibendung di dalam Yaman, tetapi bagian dari persoalan keamanan regional yang jauh lebih besar. Perang yang terus berkepanjangan hampir selalu memiliki satu korban yang sering terlambat disadari, ekonomi. Bagi Arab Saudi, persoalannya menjadi jauh lebih sensitif karena konflik kini mulai menyentuh dua urat nadi kerajaan sekaligus, energi dan perdagangan. Salah satu laporan menyebut impor minyak Saudi ke Amerika Serikat turun hingga 0 pada Juli, setelah sebelumnya pernah berada di atas 800.000 barel per hari. Angka ini tentu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai dampak serangan Houthi, karena volume impor juga dipengaruhi harga, kebutuhan kilang, persediaan, serta kondisi pelayaran. Namun perubahan tersebut tetap memperlihatkan betapa cepatnya dinamika regional dapat ikut mengguncang arus energi. Dan sekarang Riyadh menghadapi dilema yang sama sekali tidak sederhana. Jika serangan diperbesar, Houthi berpotensi membalas dengan memilih target yang semakin vital, mulai dari fasilitas energi hingga jalur perdagangan. Tetapi jika Saudi justru mengurangi tekanan, Houthi bisa memperoleh waktu untuk memperkuat persenjataan sekaligus memperluas kemampuan serangannya. Artinya, Riyadh kini berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama berisiko. Pilihan pertama adalah deeskalasi, mengurangi operasi militer, kembali membuka jalur diplomasi, dan mencari kesepakatan politik yang mampu bertahan lebih lama. Pilihan kedua adalah eskalasi, meningkatkan tekanan militer dengan harapan Houthi akhirnya dapat dipaksa mundur. Masalahnya, perang semacam ini tidak selalu dimenangkan oleh pihak yang memiliki jumlah senjata paling banyak. Kadang yang menentukan justru siapa yang sanggup membayar biaya perang lebih lama tanpa menghancurkan ekonominya sendiri. Selama solusi politik belum juga ditemukan, siklus serang dan balas berpotensi terus menguras kedua pihak. Dan di tengah ketegangan itu, muncul ejekan dari pihak Yaman yang menyebut tentara Saudi seperti tentara plastik, sementara benteng mereka dianggap tidak lebih kuat dari kertas. Pedas memang, tapi kalau bentengnya benar-benar terbuat dari kertas, mungkin yang harus ditakuti Saudi berikutnya bukan rudal, melainkan hujan.